Baik, di materi ini keseimbangan pasar ekonomi makro individu. Keseimbangan pasar ini dalam ekonomi mikro individu terjadi ketika jumlah barang atau jasa yang diminta oleh konsumen sama dengan jumlah yang ditawarkan oleh produsen pada tingkat harga tertentu. Dalam konteks individu, setiap individu atau konsumen atau produsen memiliki peran dalam menciptakan keseimbangan pasar. Lalu, keputusan individu dalam membeli atau menjual barang atau jasa akan memengaruhi permintaan dan penawaran secara keseluruhan. Dalam keseimbangan pasar dalam ekonomi mikro, keseimbangan pasar membantu menentukan harga dan jumlah barang atau jasa yang optimal. Lalu keseimbangan pasar juga mencerminkan alokasi sumber daya yang efisien. Yang ketiga, keseimbangan pasar memberikan sinyal bagi produsen dan konsumen dalam mengambil keputusan ekonomi. Slide selanjutnya yaitu keseimbangan pasar ekonomi makro dalam industri. Nah, keseimbangan ini sama saja dengan keseimbangan pada ekonomi makro, yaitu dengan menjumlahkan kurva demand individu secara horizontal yang akan menjadi permintaan industri dan menjumlahkan kurva-kurva supply yang akan menjadi penawaran industri. Dan adanya pasar sebagai pembeli besar tidak merubah bentuk kurva demand maupun supply. Ada faktor-faktor. Faktor yang pertama, kebijakan pemerintah. Subsidi dapat menurunkan biaya produksi dan meningkatkan penawaran. Faktor yang kedua, perubahan dalam biaya input. Kenaikan harga bahan baku akan meningkatkan biaya produksi, menggeser kurva penawaran ke kiri yang menyebabkan harga produk industri naik dan kuantitas yang ditawarkan menurun. Faktor yang ketiga, perubahan teknologi. Inovasi proses produksi teknologi baru yang lebih efisien dapat menurunkan biaya produksi, menggeser kurva penawaran ke kanan yang menyebabkan harga produk industri turun dan kuantitas yang ditawarkan naik. Dan faktor yang keempat, perubahan dalam persaingan. Masuknya pemain baru akan membuat lebih banyak perusahaan memasuki industri. Penawaran akan meningkat yang dapat menurunkan harga. Selanjutnya, keseimbangan pasar ekonomi makro agregat. Keseimbangan pasar dalam ekonomi makro berkaitan dengan interaksi antara permintaan agregat atau AD dan penawaran agregat atau AS. Permintaan agregat adalah total permintaan barang dan jasa dalam perekonomian pada tingkat harga tertentu. Sedangkan penawaran agregat adalah total jumlah barang dan jasa yang diproduksi oleh perusahaan pada harga tertentu. Keseimbangan pasar terjadi ketika permintaan agregat sama dengan penawaran agregat. Grafik keseimbangan ini biasanya digambarkan dengan kurva AD yang menurun dan kurva AS yang menaik. Kurva permintaan agregat atau AD. Kurva permintaan agregat atau AD menunjukkan hubungan negatif antara tingkat harga umum atau P dengan jumlah output agregat atau Y yang diminta dalam perekonomian. Artinya, ketika harga barang dan jasa secara umum naik, daya beli masyarakat akan menurun sehingga permintaan terhadap barang dan jasa berkurang. Sebaliknya, ketika harga turun, permintaan akan meningkat. Kurva AD ini memiliki kemiringan negatif dari kiri atas ke kanan bawah karena hubungan yang berlawanan antara harga dan permintaan total. Kemudian, ada kurva penawaran agregat atau AS. Pada kurva penawaran agregat, menggambarkan hubungan positif antara tingkat harga umum dan jumlah output yang ditawarkan oleh perusahaan dalam suatu perekonomian. Saat harga naik, produsen terdorong untuk meningkatkan produksi karena potensi keuntungan yang lebih tinggi. Sebaliknya, ketika harga turun, minat produsen untuk menjual barangnya berkurang. Kurva ini umumnya memiliki kemiringan positif dari kiri bawah ke kanan atas. Selanjutnya, titik keseimbangan pasar. Titik keseimbangan pasar dalam konteks ekonomi makro tercapai ketika kurva AD dan AS berpotongan. Titik ini menggambarkan kondisi di mana jumlah barang dan jasa yang diminta sama dengan jumlah yang ditawarkan pada tingkat harga tertentu. Pada titik ini, tidak terjadi tekanan bagi harga untuk berubah, karena pasar berada dalam keadaan seimbang. Titik keseimbangan ini penting untuk menilai stabilitas ekonomi makro dan menjadi acuan dalam pengambilan kebijakan. Fungsi uang dalam perekonomian. Yang pertama itu alat tukar. Uang
berfungsi sebagai alat tukar yang sah yang mempermudah transaksi ekonomi dan menghilangkan kebutuhan untuk sistem barter. Dalam sistem barter, pertukaran barang mengharuskan adanya keinginan timbal balik antara dua pihak yang disebut dengan double coincidence of wants. Dengan uang, transaksi menjadi efisien karena semua barang dan jasa dapat diperjualbelikan dengan satu alat tukar yang diterima secara luas. Yang kedua, sebagai satuan hitung. Uang menyediakan ukuran nilai yang seragam dan dapat diterima secara umum. Fungsi ini memudahkan masyarakat untuk menetapkan dan membandingkan harga berbagai barang dan jasa. Dengan satuan hitung, pelaku ekonomi dapat membuat keputusan ekonomi yang rasional dan melakukan evaluasi terhadap aktivitas ekonomi. Yang ketiga, penyimpanan nilai. Uang juga berfungsi sebagai penyimpanan nilai yang memungkinkan individu atau perusahaan untuk menyimpan kekayaan dalam bentuk liquid dan dapat digunakan di masa mendatang. Fungsi ini efektif selama nilai uang tersebut tetap stabil. Jika terjadi inflasi tinggi, daya beli uang akan menurun sehingga fungsinya sebagai penyimpanan bisa terganggu karena nilainya turun. Dan jika inflasinya merendah, daya beli uang akan naik sehingga membuat nilai uang tersebut kemungkinan akan naik. Uang sebagai pengatur ekonomi. Peran bank sentral. Bank sentral memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekonomi melalui kebijakan moneter. Dengan mengatur jumlah uang yang beredar, bank sentral dapat mengendalikan inflasi, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan menjaga nilai tukar. Instrumen yang digunakan bisa berupa pengaturan suku bunga, operasi pasar terbuka, atau penetapan cadangan wajib minimum bagi bank. Contohnya, kebijakan moneter ekspansif dan kontraktif. Dalam kondisi ekonomi yang lesu atau resesi, bank sentral dapat menerapkan kebijakan moneter ekspansif, yaitu menambah jumlah uang beredar agar konsumsi dan investasi meningkat. Hal ini bisa dilakukan dengan menurunkan suku bunga atau membeli surat berharga. Sebaliknya, ketika terjadi inflasi yang tinggi, bank sentral dapat menggunakan kebijakan moneter kontraktif dengan mengurangi jumlah uang beredar, misalnya dengan menaikkan suku bunga atau menjual surat berharga, sehingga daya beli masyarakat menurun dan inflasi terkendali. Keseimbangan makroekonomi dengan adanya uang. Keseimbangan dalam perekonomian terjadi ketika tiga pasar utama, yaitu pasar barang, pasar tenaga kerja, dan pasar uang berada dalam kondisi yang seimbang. Di pasar barang, keseimbangan tercapai saat jumlah barang dan jasa yang diminta konsumen sama dengan jumlah yang diproduksi. Sedangkan di pasar tenaga kerja, keseimbangan terjadi saat tingkat upah menyesuaikan diri sehingga jumlah tenaga kerja yang diminta sama dengan jumlah tenaga kerja yang tersedia. Dan yang terakhir di pasar uang, keseimbangan tercapai ketika permintaan uang sama dengan penawaran uang dan menentukan tingkat suku bunga yang stabil. Dampak ketidakseimbangan ekonomi. Yang pertama yaitu inflasi. Inflasi dapat terjadi jika permintaan barang dan jasa lebih besar daripada penawaran. Dan yang kedua, resesi. Resesi dapat terjadi jika permintaan agregat menurun secara signifikan. Dan yang terakhir, krisis moneter. Akibat dari krisis moneter yaitu ketidakseimbangan di pasar uang, seperti suku bunga yang tidak stabil atau penurunan nilai mata uang. Ya, sekarang kita beralih ke kebijakan untuk mencapai keseimbangan. Untuk kebijakan untuk mencapai keseimbangan itu tersendiri terbagi menjadi 3, yaitu kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan kebijakan struktural. Untuk yang pertama yaitu kebijakan fiskal, yaitu secara sederhananya mengatur belanja pemerintah dan pajak untuk mengatur perekonomian negara. Untuk contohnya seperti meningkatkan belanja pemerintah untuk meningkatkan ekonomi sehingga terjadilah multiplier effect di dalam negara tersebut. Yang kedua yaitu kebijakan moneter.
yaitu mengatur jumlah uang beredar dan suku bunga dalam suatu negara. Contohnya menurunkan suku bunga untuk mendorong konsumsi dan investasi. Yang terakhir yaitu kebijakan secara struktural, yaitu reformasi ekonomi untuk meningkatkan efisiensi pasar dan produktivitas jangka panjang, seperti reformasi pada tahun 2000-an di Indonesia. Oke, keseimbangan pasar ekonomi yaitu dengan masuknya makro peran dari pemerintah, yaitu ketika pemerintah meningkatkan tabungan atau tanda kurung SG dan belanjanya. Hal ini mempengaruhi persamaan pendapatan nasional, yang dimana Y sama dengan CG plus CH dan tutup kurung plus SG plus SH dalam tanda kurung, di mana Y adalah pendapatan nasional dan CG, CH masing-masing adalah konsumsi pemerintah dan rumah tangga, serta SG dan SH adalah tabungan pemerintah dan rumah tangga. Kita bisa melihat secara kurva dalam presentasi kali ini, yaitu peningkatan ini menyebabkan pergeseran kurva S ke kiri bawah di kuadran 3, dengan S sama dengan I. Kurva IS di kuadran 4 bergeser ke kanan atas. Kurva I di kuadran 1 tetap karena belanja pemerintah masuk melalui jalur konvensional, atau aggregate demand meningkat karena bertambahnya permintaan dari pemerintah itu sendiri. Untuk dampak pada pendapatan nasional dan harga atau dalam tanda kurung PY ditentukan oleh perpotongan kurva AD dan AS, dengan kurva AS berslop positif dan keseimbangan bergeser dari P1 ke Y1 ke P2 Y2, mengakibatkan pergeseran kurva IS dan AD ke kanan atas. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang keseimbangan pasar ekonomi makro pada macam-macam agregat supply. Yang pertama ada kurva S berslop positif tanpa rigiditas dan rigiditas gaji. Pendapatan Keynes yang dibangun dalam hal asumsi yang digunakan kurva S yang berslop positif dalam kenyataannya adalah A. Pasar kompetitif dan harga fleksibel. B. Gaji-gaji tidak fleksibel, dengan kata lain ada rigiditas atau kekuatan gaji normal. Yang kedua ada kurva S berslop horizontal. Rigiditas harga. Alternatif lain dari asumsi Keynes adalah dengan mengasumsikan rigiditas terjadi pada harga, bukan pada gaji. Secara lengkap, asumsi alternatif ini adalah sebagai berikut. A. Harga-harga tidak fleksibel. B. Pasar tenaga kerja kompetitif dan gaji-gaji fleksibel. Dengan kata lain, tidak ada rigiditas gaji atau kekuatan gaji. Keseimbangan AS-AD. Dampak dari kenaikan AD berbeda-beda pada jenis AS yang berbeda. Dengan AS yang mempunyai slope horizontal, maka pergeseran AD hanya berdampak pada Y. Bila AD naik, maka pendapatan nasional naik. Sebaliknya, bila AD turun, maka pendapatan turun. Harga tetap P dengan AS mempunyai slope positif pada pergeseran AD. Berdampak pada P dan Y. Bila AD naik, maka harga naik, dan pada pendapatan nasional naik. Sebaliknya, bila AD turun, maka harga turun dan pendapatan turun. Dan ada kurva AS berslop vertikal. Rigiditas output. Alternatif lain adalah dengan mengasumsikan rigiditas pada output, bukan pada gaji atau pada harga. Kurva AS mempunyai slope yang vertikal pada saat seluruh kapasitas produk perekonomian telah terpakai. Asumsi yang digunakan dalam kurva AS yang berslop vertikal adalah perekonomian berada pada keadaan kapasitas penuh. Dengan kata lain, ada rigiditas output. Dan B. Harga fleksibel pada turun naik. Dengan kata lain, tidak ada rigiditas harga atau kekuatan harga.